Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wahyu Hadiana di channel Wiwi Nurmela Dewi. Masih membahas tentang SPMB tahun 2020. Aduh, masih membahas tentang SPMB tahun 2025 untuk SMA, SMK, SLB di Provinsi Jawa Barat. Oke. Video kali ini akan membahas sesuatu yang berbeda. Ternyata yang saya katakan di video sebelumnya bahwa Panitia SPMB Provinsi Jawa Barat itu mengeluarkannya itu tidak bersamaan, tapi step by step. Kemarin dikeluarkan di webnya itu ini, terus sebelumnya ini, sebelumnya lagi ini gitu ya. Nah sekarang ada yang terbaru dikeluarkan di web SPMB-nya, dan ini bisa membuat siswa-siswa yang memang ingin masuk di sekolah-sekolah yang kalian tuju, tapi jaraknya jauh, ini menjadikan alternatif karena ternyata hal terbaru. Oke, kita akan lihat apa sih yang barunya. Ini dia. Kita akan masuk ke websitenya seperti biasa. SPMB seperti ini. Nah, di sini masih ada rekomendasi sekolah, informasi SPMB, dan pendukung. Kita akan masuk ke informasi SPMB saja, dan kita akan klik informasi sekolah. Nah, informasi sekolah ini. Dan kita akan lihat cabang mana kita bahas. Kemarin cabang 10 sudah, cabang 9, cabang mana ya kita bahas. Oke, kita cabang 3, Bekasi dan Kota Bekasi. Apa sih yang terbarunya? Kita ke Kota Bekasi saja, jadi yang sekolah negeri. Kita cari kalau SMAN 3 Bekasi atau SMA mana nih ya? SMA 3 Bekasi aja. Ini SMA 3 Bekasi. Kita lihat detail sekolahnya, kuotanya kita akan lihat apa yang terbarunya. Masih ada kepemimpinan, anak guru masih ada, kejuaraan, prestasi raport, domisili, kejuaraan khusus, kejuaraan akademik, KTM, dan mutasi. Yang ini yang terbarunya. Oh, ternyata karena di Kota Bekasi tidak semuanya, berarti kecamatannya ada sekolah semua. Kita cari sekolah yang lain. Baik, kita Kota Bekasi tidak ada. Kita cari saja di KCD yang lain saja. Kita coba cari KCD di Sukabumi atau Garut yang sendirian. KCD 9 Garut. Kita ke Garut negeri. Apakah Garut ini berarti cari yang SMN 29 Garut. Kita akan mengecek apakah ada di sini. Yang terbarunya juga tidak ada. Kita akan cek lagi di mana ya, coba oke. Yang ingin saya bahas adalah yang ada dulu ya. Nanti dulu kita, maksud saya itu yang ada dulu deh. Yang ada dulu berarti di KCD 10 aja lah, yang gampang ya, yang gampang KCD 10 saja. Kita di Kuningan dan pilih sekolah negeri. Kita akan coba yang teratas, SMA Negeri Ciawi Gebang. SMA Negeri Ciawi Gebang. Ini ada SMA-nya di sini. Kita akan cek yang terbarunya itu khusus anak guru, prestasi raport, kejuaraan akademik, kepemimpinan, non akademik, mutasi, dan nah ini nih. Domisili kuota khusus terisi. Informasi pemetaan nih. Kuota khusus ini, domisili kuota khusus itu 72. Jadinya kuotanya menambah 504. Apa sih kuota khusus ini? Beda dengan domisili yang ini ya. Nah, kalau tadi kan di Garut, di sekolah itu tidak ada, artinya memang tidak ada. Tadi di Bekasi juga tidak ada, tapi di sekolah ini ada. Di Kuningan ada domisili kuota khusus terisi. Jadi ini adalah kuota khusus bagi kecamatan yang tidak ada SMA dan saya ulangi ya, kuota khusus ini adalah khusus bagi kecamatan yang tidak ada SMA dan SMK negerinya. Jadi kecamatan Ciawi Gebang ini adalah kecamatan penyangga dari kecamatan yang tidak ada SMA negeri, SMA, SMK negerinya. Kalau tidak salah ada datanya, ini bisa terisi. Ini 72 itu dari mana? 72 yang saya tahu maksimal rombel satu kelas itu 36 di Dapodik. Tetapi karena ada kuota khusus, jadi akan ditambah menjadi tambah 6, jadi 42. Jadi maksimal dari dulu juga sekolah itu maksimal 42 siswa. Jadi kalau 36, 42 dikurangi 36 berarti tambah 6 siswa.
Nah, 72 ini berarti semua siswa, semua hari ini ada 12 rombel. 12 kali 6 berarti 72 siswa. Jadi satu rombelnya itu masuk 6 orang lagi ditambah. Karena sebelumnya 432 itu sebelumnya ya berarti ya, sebelumnya itu berarti setelah sebelum tambah 72 ini ada sekitar 400-an. Ini adalah rombelnya itu 36 siswa. Karena ada kuota khusus akhirnya nambah jadi satu rombelnya 42 siswa. Makanya satu kelas nambah 6 orang. Nih. Berarti beruntung kalian yang tinggalnya di kecamatan yang tidak ada SMA SMK-nya karena kuotanya khusus ada 72. Kita bisa melihat bagaimana cara melihat kecamatan mana yang penyangganya. Kita bisa di informasi pendukung di sini nih. Ada informasi pendukung atau kita klik informasi pemetaan aja deh. Informasi pemetaan akan muncul informasi kuota khusus di sini. Ini kuota khusus di sini muncul. Dan ini pada pendaftar, kalau ini ada penyangga nih, yang saya tahu ada penyangga kecamatan yang tanpa SMA. Kita akan cek di sini akan muncul, nah seperti ini. Nah, contoh di Cikampek, ada SMA N3 Cikampek. Di Kecamatan Cikampek, Kecamatan Tirta Mulia. Tirta Mulia ini nggak ada kecamatannya. Nggak ada SMA SMK negerinya. Ini ada Kecamatan Cilamaya Wetan di Karawang. Ini SMA 1 Cilamaya. Tapi Cilamaya Kulonnya tidak ada SMA. Makanya nanti masuk ke kuota khusus. Kita akan coba cek di Karawang ya, SMA 1 Cilamaya. Sini aja kita akan mencoba melihat SMA Negeri 1 Cilamaya. Itu di KCD berapa nih? KCD 4 dan Karawang ini negeri, SMA Negeri 1 Cilamaya ini daerahku ya. Jampe nggak ada. Oh ini SMN 1 Cilamaya. Kita akan cek dulu kuotanya apakah betul akademik. Ini hanya tuh. Berarti ini 72 nambah. Ini 151 ya. Berarti ini 12 rombel karena memang menyangga satu kecamatan. Dari kecamatan tersebut, Kecamatan Cilamaya Kulon itu tidak ada SMA dan SMK. Akhirnya dimasukkan ke Kecamatan Cilamaya Wetan. Karena kebetulan di Cilamaya Wetan itu SMA-nya ada SMA 1 Cilamaya. Dulunya Cilamaya itu hanya satu kecamatan Cilamaya, satu pemekaran. Ada Cilamaya Kulon, ada Cilamaya Wetan. Nah, SMA yang 1 Cilamaya itu berada di perbatasan kalau tidak salah ya. Perbatasan di desa terakhir SMA Kecamatan Cilamaya Wetan. Jadi yang Kulonnya itu nggak ada SMA-nya. Makanya jadi penyangga. SMA 1 Cilamaya di Kecamatan Cilamaya Wetan jadi penyangga. Nah, ini ada 72 berarti 12 rombel. Gitu ya. Ini informasinya, kalian bisa ngecek di sini di para pendukung, informasi pendukung. Setelah itu informasi kuota khusus, gitu ya. Bisa mengecek. Yang tadi coba saya cek ini Purwadadi, ada Cikaum, Purwadadi itu di Subang. Ini di Subang, tidak ada yang penjabat sangganya Kecamatan Cikaum. Nah, apa bedanya dengan domisili biasa? Jadi kalian yang memang pada saat mendaftar kalau tidak salah ya, saya akan contohkan. Pada saat mendaftar itu kalian pilihannya kan ada pilihan SMA negeri, pilihan pertama negeri 1, ya kan? Pilihan keduanya kalau domisili biasa kan pilihan kedua negeri lagi. Kalau kalian pengen disalurkan pilihan ketiganya berarti swasta. Nah, kalau kecamatan penyangga yang kecamatan penyangga atau kecamatan yang tidak ada SMA SMK-nya, pada saat memilih sekolah, pilihan pertamanya sekolah negeri. Tapi pilihan keduanya langsung diarahkan ke swasta. Pilihan ketiganya pun swasta, harus 3 pilihan. Itu cirinya gitu. Itu cirinya kalau sekolah itu yang kecamatan itu atau tempat tinggal kita itu menyangga atau minta bantuan lah ke kecamatan lain. Itu ada itunya, ada cara cirinya kalau tidak salah. Karena saya pada membantu mendaftar dari kecamatan penyangga, dari kecamatan yang disangga, dari kecamatan yang disangga, dia pas mendaftar pilihan satunya itu negeri. Tapi pilihan keduanya tidak bisa negeri lagi, harus ke swasta. Pilihan ketiganya pun swasta. Itu cirinya kecamatan yang disangga. Kalau tidak salah seperti itu. Nanti saya kasih contoh.
Nah, kita akan lihat di sini ada banyak. Ini hampir ada berapa ya? Ada 6 halaman. Kalian bisa download di sini atau bisa di print, bisa di download, bisa di print. Kita lihat kecamatan kita ada nggak sih gitu. Nih, Sukabumi SMA atau SMA 1 Sukabumi. Kecamatan Citamia. Kecamatan yang disanggahnya berapa? 1, 2, 3. Ada 3 kecamatan yang disanggah. Wow, luar biasa. SMA 1 Sukabumi. Ini kecamatan sanggahnya banyak. 3 kecamatan malah. Ya, 3 kecamatan dengan kuota segitu saya pikir ya lumayan lah berarti ya. Lumayan juga. Coba, siapa yang penasaran? Kita ke Sukabumi. Siapa yang tahu Sukabumi? Apakah banyak atau tidak? Kota atau kabupaten ya? Kita ke kabupaten dulu coba. Oh, kayaknya kota deh. SMA 1 kota Sukabumi. Nah, ini. SMA 1 kota SMA 1 Sukabumi. Citamia. Jalur khususnya ada 72. Dan kecamatan yang disanggahnya ada 3 kecamatan. Luar biasa. Ini kalau ini masih ada H-2, silakan kalian yang ingin mendaftar melalui jalur kuota ini cirinya adalah kalian mendaftar itu kalau kecamatan kalian disanggah, cirinya adalah kalian mendaftar pilihan pertamanya negeri, pilihan keduanya swasta, pilihan ketiganya swasta. Itu adalah kecamatan yang disanggah. Yang ada di sini, kecamatan yang sini ya. Nah, tadi tuh kita di Kuningan, kecamatan Ciawi Gebang. Coba kita ke Kuningan, barangkali kalian penasaran, benar gak sih ke Kuningan ada? Sebentar, mana nih? Nah, ini kecamatan SMA Negeri 1 Ciawi Gebang dan kecamatan Cigebang menyangga 2 kecamatan, Kalimanggis dan Cipicung. Ini Jalaksana juga menyangga 2 kecamatan, Karapuna dan Japara. Wow. Jadi silakan kalian mendaftar. Ini salah satu alternatif yang memang dibuat oleh panitia SPM Provinsi Jawa Barat yang memberikan jalan bagi mereka yang tinggalnya itu di kecamatan yang tidak ada SMA negerinya. Pasti akan terlempar. Mau KTM terlempar, udah bisa terlempar karena jaraknya jauh. Kemarin saya membantu mendaftarkan anak dari kecamatan yang disanggah, itu jauh, jaraknya sampai 8 kilo. Ya gak mungkin masuk lah, gimana ceritanya. Padahal di kecamatan itu tidak ada SMA negerinya, jadi otomatis pasti ke swasta terus. Akhirnya dengan kebijakan yang luar biasa Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan dan Pemkabnya luar biasa, terima kasih, membuat arahan untuk kebijakan untuk membuat salah satu kuota khusus bagi yang memang kecepatannya tidak ada SMA SMK negerinya. Terima kasih, luar biasa. Dan ini adalah kesempatan luar biasa bagi kalian yang ingin mendaftar di SMA SMK negeri yang kalian tuju, terutama bagi mereka yang memang tinggal di kecamatan yang tidak ada SMK SMK-nya. Oke? Permasalahannya adalah jika, nah ini ada masalah sedikit ya. Mudah-mudahan bisa dibuka kembali atau mudah-mudahan bisa dijadikan suatu kebijakan yang lain tentang jika kayak gini nih. Jika total pendaftar di domisili, kan kita tahap 1 ini kan ada domisili, ada afirmasi, dan ada afirmasi, anak guru, dan mutasi. Dan yang terakhir adalah afirmasi, KTM, dan kebutuhan khusus, dan juga anak guru dan mutasi. Jadi ada tiga jalur pendaftaran. Tetapi bagaimana kalau yang sudah diverifikasi? Ini kan total pendaftar 520. Yang sudah diverifikasi hanya 415. Yang belum verifikasinya ada 105. Oke, yang belum diverifikasi dan ternyata dia tinggal di kecamatan yang disanggah, dia masih bisa merubah pendaftaran. Bagaimana sudah diverifikasi? Ini tidak bisa merubah pendaftaran, karena kalau pengen merubah pendaftaran, artinya harus konsultasi dulu dengan pihak Provinsi Jawa Barat atau panitia Provinsi Jawa Barat. Pihak sekolah harus mengusulkan siapa-siapa yang memang masuk ke jalur kuota khusus. Nah, ini jadi permasalahan. Ya, kalau yang belum diverifikasi sih mudah, karena bisa mengubah pendaftaran. Bagi yang belum diverifikasi, silakan kalian ubah pendaftaran untuk memilih. Kalau ada pilihannya, saya akan coba cek dulu apakah ada pilihannya atau tidak untuk mendaftar di kuota jalur khusus. Ya, seperti itu ya. Bagaimana? Ya, ini yang jadi masalah adalah bagaimana kalau sudah diverifikasi gitu. Apakah secara
apakah secara otomatis akan masuk ke kuota jalur khusus bagi yang kecamatan tidak ada, bagi kecamatan yang disanggah, atau harus daftar kembali? Ini ada pertanyaan dari beberapa orang tua ke saya, Pak, ini bagaimana yang kecamatan yang disanggah? Apakah saya harus daftar kembali atau otomatis akan masuk ke jalur kuota khusus? Nah, ini belum ada info lagi ke saya. Mudah-mudahan besok ada info lagi ke saya tentang apa yang dilakukan bagi yang sudah diverifikasi dan bagi yang belum diverifikasi, yang kecamatannya adalah kecamatan yang disanggah. Oke, itu aja dulu informasinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.